Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan share tentang lecture note pentingnya komunikasi profesional dan keterampilan komunikasi efektif ya. Jadi mungkin buat yang sudah bekerja di sini sangat berguna sekali ya. Komunikasi profesional adalah kemampuan menyampaikan dan menerima informasi secara efektif dalam konteks pekerjaan, akademik, atau lingkungan formal ya. Jadi kalau pekerjaan mungkin pekerjaan yang kalian jalani ya, bisa kerja di mana ya. Kalau akademik ya di kuliahan ya atau di sekolah. Terus kalau lingkungan formal juga ya. Dalam dunia yang semakin kompleks, keterampilan komunikasi tidak hanya diperlukan untuk menyampaikan pesan, tapi juga untuk membangun relasi yang kuat, bekerja dalam tim, dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Ya. Nah, dalam dunia teknik, bisnis maupun akademik, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik, dan kerugian operasional. Oleh karena itu penting bagi dosen, mahasiswa, dan profesional untuk memahami serta menguasai keterampilan komunikasi profesional dan efektif. Nah, di sini kita bertujuan untuk memberikan panduan menyeluruh mengenai 1. Pentingnya komunikasi profesional dalam berbagai bidang. Kemudian 2, kepentingan keterampilan komunikasi yang efektif. Dan ketiga, dan misalnya ini buat contoh ya, apa tugas ya. Contoh simulasi untuk mengembangkan keterampilan tersebut ya. Di sini ada gambar orang sedang berdiskusi ya di pekerjaan ya, mungkin di sini juga suka pada begitu ya. Nah, nomor 2, pentingnya komunikasi profesional dalam berbagai konteks. Komunikasi profesional diperlukan dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, teknik, hingga bisnis ya. Jadi mungkin tahu ya bagaimana orang yang sukses itu biasanya bagus dalam berkomunikasi ya, sehingga dia mempunyai relasi banyak dan proyeknya banyak yang goal ya. Misalnya contohnya kalau misalnya pebisnis dan artis itu misalnya Raffi Ahmad ya, dan banyak lagi ya. Tapi ya itu banyak teman, banyak relasi dan bisa berkomunikasi ya. Nah, di sini berikut penjelasan spesifik penerapannya di berbagai konteks. 1. Lingkungan akademik ya. Dosen dan mahasiswa. Dosen harus menyampaikan materi secara jelas dan sistematis, sementara mahasiswa harus menguasai keterampilan komunikasi untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, presentasi, dan penulisan ilmiah ya. Jadi saya sebagai dosen sekarang suka disuruh bikin video, jadi menyampaikan materi. Jadi karena kalian itu kan karyawan ya, baik reguler juga sama sih harus dikasih video ya. Jadi selain ada tulisan, jadi kita sampaikan juga. Terus ibu kasih buku juga, PowerPoint juga. Jadi kalian itu bisa belajar di rumah sendiri dengan melihat berbagai fasilitas ya. Terus kemudian kalau kalian itu suka diskusi ya, presentasi ya, mungkin kalau presentasi kan susah ya kalau kalian karyawan. Jadi kadang-kadang sama ibu suka disuruh bikin video yang akalinnya ya, jadi bisa lihat kalian kalau presentasi ya anggap itu. Dan kalau penulisan ilmiah itu misalnya kalau kalian bikin jurnal atau tugas ya, tulisan-tulisan itu. Jadi kalau bedanya S1 dengan SMK itu atau SMA, bahwa S1 itu kalian ada namanya penulisan ilmiah. Jadi kalian bisa analisa ya, kemudian kalian bisa menyimpulkan sesuatu ya. Jadi banyak di penelitian ya. Jadi kalian itu calon manajer ya. Nah, di sini ada kolaborasi penelitian. Komunikasi profesional antara peneliti dan kolaborator
memungkinkan pengembangan proyek dengan lebih baik dan menghindari miskomunikasi ya. Jadi kita penelitian itu nggak bisa sendiri ya, harus dengan kolaborasi karena orang ada kelebihan ada kekurangan. Misalnya seperti elektro juga membutuhkan bagian teknik informasi yang untuk programming. Terus kita kadang membutuhkan mesin juga ya, karena kita juga kadang-kadang ada mesinnya juga. Elektro tuh kemana-mana ya sebenarnya ya, jadi kadang ke coding, jadi ada kadang ke arus kuat juga ya, elektro juga kadang ke energi terbarukan ya. Jadi ada ke programming juga ya, coding ya, data mining, ada juga elektronika sendiri ya. Jadi kita perlu kolaborasi itu untuk saling mengisi ya. Kadang-kadang ada juga dengan manajemen atau hukum ya, karena di dalam elektro itu juga ada regulasi-regulasi, ada hukum-hukum ya. Jadi elektro itu dengan hukum berhubungan ya. Seperti itu renewable energy itu, kenapa di Indonesia itu tidak maju seperti di negara-negara tetangga? Karena di Indonesia itu kalau kita mau masang solar panel atau energi terbarukan tuh tahapnya berlapis-lapis gitu ya, enggak seperti di negara tetangga. Nah ini bisa jadi satu bahasan sendiri ya, dan banyak lagi ya kenapa di kita begini begitu ya, karena hukum itu dari regulasi ya. Nah udah mungkin ceritanya ini masih banyak ya. Terus ada lingkungan industri dan teknik ya. Nah kalau misalnya ini kalian pekerjaan ya, tim teknik dan proyek, komunikasi efektif antar anggota tim memungkinkan penyelesaian proyek tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Misalnya dalam bidang energi terbarukan atau Internet of Things ya. Koordinasi tim sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap perangkat berfungsi dengan benar. Ya, jadi energi terbarukan berhubungan dengan IoT ya. Karena dengan IoT kita bisa memonitoring alat-alat itu ya, misalnya tegangannya berapa, terus misalnya ampernya berapa, kemudian apakah alat-alatnya berjalan baik. Nah itu bisa dimonitoring dari jarak jauh kalau sekarang. Nah terus kemudian presentasi kepada klien ya. Insinyur seringkali harus menjelaskan hasil riset atau desain teknis kepada klien atau manajemen non-teknis. Komunikasi profesional sangat penting agar informasi teknis yang rumit bisa disampaikan dengan jelas. Nah, mungkin kalau kalian nanti ada SCP ya, riset gitu ya. Ada riset nasional dan internasional. Nah, salah satunya itu penelitian dan juga menyampaikan presentasi ya. Nah, ini nanti tujuannya ya mungkin ke situ. Nah, kemudian ada lingkungan bisnis dan korporasi. Ya, jadi di bisnis dan korporat juga ada negosiasi. Komunikasi yang profesional memungkinkan pihak-pihak dalam bisnis mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan ya. Jadi negosiasi itu ternyata penting ya. Manajemen konflik. Dalam organisasi, konflik sering muncul. Keterampilan komunikasi yang efektif memudahkan pemimpin menyelesaikan konflik dengan cara produktif dan adil ya. Jadi namanya manajemen konflik ini harus dikuasai ya, karena kalau kita ribut kita nggak bisa kerja ya, panas gitu ya. Nah di sini ada nomor 3, keterampilan komunikasi efektif. Keterampilan komunikasi yang baik mencakup berbagai aspek, mulai dari verbal hingga non-verbal ya. Verbal itu kata-kata ya, kalau non-verbal itu bisa bahasa tubuh ya, gerak gitu ya. Terus ada tulisan maupun presentasi ya. Jadi seperti ini keterampilan komunikasi itu mahal ya, karena tapi kalau sekarang itu banyak yang memungkinkan ya, karena sekarang kan ada Merdeka Belajar ya. Berikut penjelasan mendalam mengenai setiap aspek tersebut ya. 1. Keterampilan verbal atau lisan.
Penggunaan bahasa yang jelas dan spesifik. Hindari kalimat ambigu dan sesuaikan bahasa dengan audiens ya. Jadi kita kalau bisa menggunakan bahasa yang jelas dan spesifik ya. Jadi jangan bertele-tele atau bikin orang nggak paham ya. Terus tonalitas dan intonasi. Nada bicara harus disesuaikan dan konteks seperti berbeda antara rapat formal dan diskusi informal ya. Jadi harus tahu situasi ya. Terus pengaturan struktur pembicaraan. Mulailah dengan pengantar yang menarik, diikuti dengan poin utama dan akhiri dengan kesimpulan ya. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Nah, ini ada penggambarannya ya. Misalnya kalau laki-laki itu bicaranya apa, senengnya game ya, mobil, bowling, pesawat, terus gym ya, terus apa ya, HP ya. Kalau perempuan itu senengnya bioskop, terus tenis, perhiasan, sepatu, es krim ya. Anak ngomongnya cinta apa ya, gunting ya. Jadi perempuan dan laki juga itu ada satu tantangan sendiri ya antara percakapannya karena berbeda. Nah, di sini ada keterampilan nonverbal ya. Ada kontak mata menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap lawan bicara ya. Jadi dari mata aja kita bisa melihat orang itu suka apa enggak sama kita atau intensitasnya gimana ya. Jadi hati-hati dengan mata ya. Kemudian ekspresi wajah ya. Ekspresi yang ramah membuat suasana lebih nyaman dan meningkatkan keterhubungan ya. Jadi ekspresi wajah itu sangat penting ya. Kadang-kadang kalau kita lagi kesel terus kita ekspresinya gimana, orang malas deket gitu ya. Terus postur tubuh dan gerakan tangan. Sikap tubuh yang terbuka memperlihatkan kepercayaan diri dan keterlibatan ya. Jadi ada bahasa tubuh tertentu yang bikin orang bisa mendekati kita gitu ya. Jadi ada bisa orang menjauh, ada bisa mendekat gitu ya karena postur tubuh dan gerakan tangan. Ya, tetapi beda lagi ya dengan orang difabel ya, ada bahasa isyarat. Terus ada lagi keterampilan tertulis ya. Mungkin di sini kalian udah sering karena sering bikin tugas ya, atau misalnya di kerjaan juga ada struktur penulisan yang baik. Dalam email, laporan, dan artikel ilmiah, pesan harus disusun secara logis dan sistematis. Terus ketelitian dalam tata bahasa dan ejaan. Kesalahan dalam penulisan dapat merusak profesionalisme ya, makanya harus dicek ya. Pemilihan format yang tepat. Gunakan bahasa formal dan hindari slang atau kata-kata tidak resmi dalam komunikasi tertulis formal ya. Jadi formatnya harus tepat ya. Terus ada mendengarkan yang aktif ya. Parafrase atau klarifikasi. Ulangi atau tanyakan kembali untuk memastikan pemahaman yang tepat ya. Jadi mungkin kita bisa bertanya lagi kalau kurang jelas gitu ya. Terus berikan perhatian penuh. Hindari interupsi dan tunjukkan minat dengan anggukan atau respon singkat ya. Jadi orang yang suka mendengarkan itu mungkin bisa jadi banyak temennya ya gitu ya, karena dia merasa diperhatikan ya. Terus kecerdasan emosional dalam komunikasi ya. Ada kesadaran diri, memahami dan mengendalikan emosi saat berkomunikasi ya. Jadi ada saatnya ada orang ngajak ribut emosi, tapi kita tahan, kita diam, senyum gitu ya, nggak terbawa emosi. Nah, kita bisa menahan diri. Terus empati, mampu memahami dan merespon perasaan orang lain dengan tepat. Ya, jadi ada orang yang empatinya tinggi, ada yang kurang ya. Jadi
bisa memahami dan merespon perasaan orang lain dengan tepat ya. Jadi misalnya teman lagi sedih, kita jangan terlalu gembira ya. Ada teman yang senang, kita lagi sedih, kita berusaha tersenyum ya. Jadi emotional intelligence itu kadang-kadang lebih tinggi dari IQ ya. Ada orang IQ-nya tinggi tapi nggak punya emotional intelligence, susah juga ya, karena nggak bisa beradaptasi ya gitu ya. Jadi ini penting juga. Nah terus metode simulasi untuk meningkatkan keterampilan ya, komunikasi profesional. Simulasi adalah metode praktis yang dapat membantu mahasiswa atau profesional mengasah keterampilan komunikasi. Berikut beberapa bentuk simulasi yang efektif. 1. Role play, bermain peran ya. Skenario simulasi wawancara kerja, presentasi proyek, atau negosiasi bisnis. Manfaat melatih peserta agar terbiasa berkomunikasi dalam situasi nyata dan mengurangi rasa gugup. Ya, jadi ini pura-puranya ya, nanti bisa kalian bikin sebagai tugas ya, pura-puranya simulasi wawancara kerja. Terus studi kasus, tugas. Peserta diberikan masalah nyata untuk diselesaikan secara tim dan harus mempresentasikan solusinya. Manfaat mengembangkan keterampilan komunikasi dalam bekerja sama dan berpikir kritis ya. Jadi masalahnya apa gitu, terus diselesaikan secara beberapa orang, terus dipresentasikan solusinya ya. Jadi ini kita belajar untuk bekerja sama dan keterampilan komunikasi. Terus debat terstruktur ya. Proses peserta dibagi menjadi 2 kelompok dengan posisi pro dan kontra terhadap topik tertentu ya. Manfaat melatih kemampuan berbicara di depan umum dan menyampaikan argumen dengan logis ya. Ini jadi seperti debat pro kontra tetapi tetap sehat ya. Jangan sampai debat kusir atau ribut. Terus simulasi tanya dan jawab dalam presentasi. Konteks, peserta melakukan presentasi dan harus siap menjawab pertanyaan kritis dari audiens ya. Jadi ini kan seperti kalau kalian simulasi di depan kelas presentasi terus ada yang bertanya ya. Manfaat membangun kemampuan berpikir cepat dan menjawab dengan profesional dalam situasi tidak terduga. Terus simulasi rapat atau negosiasi. Skenario, peserta berperan sebagai pimpinan atau anggota tim dalam rapat proyek atau negosiasi dengan klien. Ya, manfaat mengasah keterampilan memimpin rapat dan bernegosiasi secara diplomatis ya. Nah, nanti kalian pilih salah satu jadikan tugas ya. Nah, di sini ada implementasi komunikasi profesional di tempat kerja dan akademik. 1. Membangun budaya feedback. Feedback konstruktif membantu individu berkembang dan meningkatkan efektivitas komunikasi ya. Terus penggunaan teknologi komunikasi ya. Jadi zaman sekarang itu platform seperti email, Zoom, ya Microsoft Teams memudahkan kolaborasi lintas lokasi, tetapi tetap membutuhkan komunikasi jelas dan tepat sasaran. Terus ada etika dalam komunikasi digital, hindari penggunaan bahasa kasar atau mengirim pesan saat emosi tidak stabil. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi marah atau tidak suka, tetap tahan diri ya, supaya hubungan kita dengan mereka bisa berkelanjutan ya. Jadi kita diam dulu, kemudian setelah kita lebih baik baru kita ngomong pelan-pelan ya. Jadi kata orang Sunda mah benang laukna naon ya gitu, pokoknya dapat hasil lah ya, jangan sampai hilang. Nah, di sini respon profesional diperlukan terutama dalam komunikasi berbasis teks, misalnya WA atau surat gitu ya, atau email ya.
pengembangan keterampilan dan berkelanjutan ya. Jadi pelatihan komunikasi dan simulasi harus diadakan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Ya mungkin suka ada workshop atau yang lainnya ya. Mungkin kalau di perusahaan suka ada ya. Jadi kalian bisa belajar terus ya. Ya bisa lebih baik gitu ya. Atau terus kesimpulan dan rekomendasi ya, jadi komunikasi profesional dan keterampilan komunikasi efektif adalah modal penting bagi dosen, mahasiswa, dan profesional di dunia akademik maupun industri. Kemampuan komunikasi dengan baik bukan hanya meningkatkan efektivitas kerja, tapi juga membantu membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja, mahasiswa, atau klien. Dengan metode simulasi, keterampilan komunikasi dapat dikembangkan secara praktis, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengurangi risiko kesalahpahaman. Mahasiswa dan profesional dianjurkan untuk terus berlatih dan meningkatkan keterampilan ini agar lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, jadi komunikasi profesional itu bakal kalian butuhkan ya. Kapanpun dimanapun kayaknya kita emang harus berkomunikasi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.